Baik, selamat malam Pak. Selamat malam juga dok. Perkenalkan Pak, nama saya Dr. Stephens dan saya adalah dokter yang bertugas di poliklinik ini pada hari ini. Jadi sebelumnya kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Nama saya Bapak Bayu. Bapak Bayi sudah berusia berapa tahun? Saya sudah berusia 30 tahun. Hmm, Bapak Bayi tinggal di mana? Saya tinggal di Jalan Si Yusuf. Pekerjaannya Bapak Bayi? Saya bekerja sebagai wira swasta di UD Jaya Maju. Oh, Udi Jaya Maju yang di gedung di sebelah sana. Iya. eh, Pendidikan terakhirnya Bapak Bayi? Saya sebagai lulusan S1 Ekonomi di Atmajaya. Eh, eh, Bapak Bayi sudah menikah? Iya, sudah. Sudah punya anak Bapak Bayi? Belum. Baik. Eh, Baik Bapak Bayu, apakah ada yang bisa saya bantu pada hari ini? Oke, jadi 3 minggu terakhir ini saya eh, batuk berdahak dok. Nah, terus setelah itu saya sudah mencoba meminum obat batuk dan juga antibiotik. Tapi batuk saya tidak sembuh-sembuh. Ini hasil pemeriksaan dan juga foto X-ray saya. Iya, dan juga dok setelah pemeriksaan itu saya juga direkomendasikan untuk menebus obat di apotik. Nah, dan saya juga belum tahu penggunaan dan juga kegunaan obat ini. Jadi dok, menurut dokter bagaimana hasil pemeriksaan darah saya dok? Baik Bapak Kelvin, perlu saya informasikan sebelumnya ya. Jadi berdasarkan yang saya lihat pada hasil pemeriksaan dahak dengan hasil dari foto X-ray dada Bapak Bayu, Bapak Bayu ini menderita penyakit tuberkulosis paru. Jadi penyakit tuberkulosis paru ini adalah salah satu penyakit infeksi menular yang menyerang paru-paru dan diakibatkan oleh infeksi oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi gejala-gejala yang sering dialami oleh pasien-pasien tuberkulosis paru adalah batuk berdak seperti yang Bapak Bayu sebutkan tadi, bisa batuk berdak hingga berdarah dan selama lebih dari 2 minggu. Kemudian juga dapat disertai demam, meriang, bisa juga disertai dengan penurunan berat badan, tidak enak badan, ataupun keringat malam. Oh iya dok, seperti yang dokter katakan gejala-gejalanya itu memang dok, selama batuk berdarah tersebut memang saya rasa saya punya berat badan juga turun juga dok, dan juga saya juga sesak napas, keringat gitu juga dok. Jadi, nah, lalu selanjutnya yang saya ingin tanyakan dari Bapak Bayu adalah apakah Bapak Bayu sebelumnya sudah pernah memiliki riwayat mengikuti pengobatan anti tuberkulosis? Belum tuh dok. Oh baik, jadi yang dapat saya simpulkan adalah Bapak Bayu menderita penyakit tuberkulosis paru kasus baru. Lalu untuk penyakit tuberkulosis paru kasus baru, uh, Bapak Bayu harus mengikuti pengobatan yang berlangsung dalam jangka waktu 6 bulan. Nah, 2 bulan pertama ini kita sebut sebagai fase awal atau fase intensif, dan 4 bulan selanjutnya kita sebut sebagai fase lanjutan atau fase maintenance. Jadi selama menjalani masa pengobatan 6 bulan tersebut, ada beberapa obat anti tuberkulosis yang harus Bapak Bayu konsumsi secara rutin tanpa putus-putus. Yang pertama adalah untuk 2 bulan pertama, yaitu fase awal atau fase intensifnya, Bapak Bayu harus mengonsumsi obat anti tuberkulosis yang berwarna merah ini. Nah, obat anti tuberkulosis yang merah ini Bapak Bayu konsumsi setiap hari selama 2 bulan, dan sekali untuk setiap harinya, dan setiap 1 kali Bapak Bayu mengonsumsi meminum obat anti tuberkulosis yang merah ini, Bapak Bayu meminum 4 tablet sekaligus untuk setiap kali meminumnya. Dan untuk waktu meminumnya, Bapak Bayu mengonsumsinya minimal 2 jam sebelum makan, yaitu saat perut masih kosong.
Lalu jika misalnya Bapak Bayu mengalami tiba-tiba mual setelah mengonsumsi obat anti tuberkulosis ini, Bapak Bayu dapat memodifikasi jam minumnya menjadi minimal 1 jam setelah makan ataupun dapat juga sebelum tidur. Lalu untuk 4 bulan yang selanjutnya, yaitu fase lanjutan atau fase maintenance, Bapak Bayu kemudian melanjutkan dengan meminum obat yang berwarna kuning ini. Nah, obat yang anti tuberkulosis yang berwarna kuning ini Bapak Bayu konsumsi 3 kali seminggu, bisa Senin, Rabu, Jumat ataupun Selasa, Kamis, Sabtu, yang penting berselang-seling. Kemudian perlu juga saya jelaskan gejala dan efek samping yang tentu saja ada pada setiap obat, termasuk untuk obat anti tuberkulosis ini. Untuk obat anti tuberkulosis yang merah ini, gejala yang dialami oleh hampir semua pasien yang menjalani masa pengobatan anti tuberkulosis adalah kencing atau urin yang berwarna merah. Namun Bapak Bayu tidak perlu khawatir untuk gejala kencing berwarna merah ini, karena ini adalah hasil dari metabolisme obat yang normal. Lalu efek samping lain yang harus dipertimbangkan yang ringan hingga berat adalah seringnya pasien yang menjalani masa pengobatan anti tuberkulosis dengan obat anti tuberkulosis yang berwarna merah ini merasakan beberapa gejala efek samping seperti mual, muntah, mual disertai muntah, gatal-gatal, bisa juga ada bentol-bentol, kemerahan pada kulit, mata kuning, ataupun kesemutan. Nah, jika misalnya Bapak Kelvin merasakan efek samping yang saya sebutkan tadi dari obat anti tuberkulosis ini, Bapak Kelvin dan keluarga Bapak Kelvin dapat langsung datang kembali ke sini untuk melakukan kontrol. Baik, untuk memastikan bahwa Bapak Kelvin mengingat seluruh instruksi dari meminum obat ini, bisakah saya meminta Bapak Kelvin untuk mengulangnya, instruksi dari meminum obat ini? Baiklah. Jadi untuk obat merah ini saya harus mengonsumsi sekali sehari selama 2 bulan. Jadi sekali mengonsumsinya saya harus meminum 4 tablet sekaligus. Jadi saya harus mengonsumsi obat ini 2 jam sebelum makan. Dan jika saya mengalami mual, maka saya harus memodifikasi waktu minum obat ini menjadi 1 jam setelah makan atau sebelum tidur. Baik. Dan untuk obat kuningnya juga saya harus mengonsumsi 3 kali seminggu selama 4 bulan. Baik. Ya, jadi yang Bapak Kelvin katakan mengenai instruksi meminum obatnya tadi hampir sudah benar. Lalu selanjutnya, sebelum saya melanjutkan, apakah ada yang Bapak Bayu ingin tanyakan? Tidak. Baik, jadi akan saya lanjutkan. Jadi selama Bapak Bayu menjalani masa pengobatan nanti untuk fase awal ini atau fase intensif ini, perlu saya ingatkan Bapak Kelvin untuk tetap menjaga pola makan yang teratur dan bergizi seimbang, berolahraga secara rutin dan secukupnya, dan istirahat yang secara teratur. Lalu seperti yang saya sebutkan tadi bahwa penyakit tuberkulosis paru ini adalah penyakit infeksi yang menular, maka demi kesehatan dari keluarga Bapak Kelvin di rumah, saya mengharuskan Bapak Kelvin untuk selalu mengenakan masker biarpun selama beraktivitas di rumah, dan menjaga kebersihan tangan Bapak Kelvin, kemudian melakukan budaya batuk yang benar, dan untuk memisahkan peralatan makan dan minum Bapak Kelvin dengan keluarga Bapak Kelvin di rumah. Jika misalnya ada anggota keluarga Bapak Bayu yang tiba-tiba mengalami gejala seperti gejala yang umum yang saya sebutkan tadi dari tuberkulosis paru yang sering dialami oleh pasien, maka Bapak Bayu dapat membawa anggota keluarga Bapak Bayu yang mengalami keluhan serupa ke poliklinik atau puskesmas terdekat untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Lalu selanjutnya perlu saya ingatkan juga bahwa selama menjalani masa pengobatan obat anti tuberkulosis ini, Bapak Bayu tidak harus minum secara rutin sesuai instruksi dan tidak putus-putus. Oleh karena itu,
saya tadi meminta Bapak Bayu untuk mengulanginya kembali sehingga Bapak Bayu dapat mengingatnya. Kemudian saya juga meminta Bapak Bayu melakukan tindakan tambahan untuk membantu Bapak Bayu dalam mengingat untuk mengonsumsi obat anti tuberkulosis ini secara rutin. Yaitu saya menyarankan Bapak Bayu untuk membuat misalnya catatan kecil atau memo ataupun membuat alarm di HP Bapak Bayu sehingga Bapak Bayu tidak dapat selalu mengingat dan mengonsumsi obat anti tuberkulosis ini secara rutin tanpa putus-putus. Karena mengingat yang harus Bapak Bayu tahu, jika misalnya Bapak Bayu sempat putus dalam meminum obat anti tuberkulosis ini, hal ini dapat menyebabkan kuman-kuman Mycobacterium tuberculosis tadi menjadi kebal terhadap obat-obat yang kami kombinasikan pada obat anti tuberkulosis tersebut, dan hal itu dapat memperpanjang masa pengobatan anti tuberkulosis Bapak Bayu dan memperlama masa pengobatannya Bapak Bayu tadi yang saya sebutkan. Maka saya juga membutuhkan dukungan dari anggota keluarga Bapak Bayu, terutama istri dari Bapak Bayu, sebagai pengawas meminum obat. Jadi berdasarkan instruksi yang saya sebutkan tadi dan sudah Bapak Bayu ingat, dapat Bapak Bayu ingatkan kepada istrinya Bapak Bayu sehingga dapat menjadi pengawas meminum obat, dan Bapak Bayu dapat mengonsumsi obat terus secara teratur dan rutin tanpa putus-putus. Nah, selanjutnya yang sebelum saya melanjutkan lagi, apakah ada yang ingin Bapak Bayu tanyakan atau sampaikan? Tidak. Baik. Yang terakhir adalah setelah 2 bulan dari fase awal ini, kita selanjutnya akan mendiskusikan apa yang akan kita lakukan selanjutnya, dan Bapak Bayu akan menjalani kembali pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan dahak dan foto X-ray dada Bapak Bayu untuk mengamati perkembangan atau progres dari masa pengobatan selama masa intensif tersebut nanti. Lalu dan kita juga dapat pertimbangkan untuk misalnya menaikkan dosis obat ataupun melanjutkan pengobatan. Dan setelah 4 bulan lagi fase lanjutan atau fase maintenance-nya akan kita lakukan kembali pemeriksaan rutin kepada Bapak Bayu untuk mengetahui apakah pengobatan anti tuberkulosis Bapak Bayu sudah berjalan lancar dan membuahkan hasil atau progres. Nah, jadi berikut saya kembalikan untuk hasil pemeriksaan dan foto X-ray-nya Bapak Bayu. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, saya meminta perhatian dan kesiapsediaan Bapak Bayu untuk terus menjalani pengobatan anti tuberkulosis tanpa putus meminum obat secara rutin, dan saya meminta Bapak Bayu untuk datang kembali ke sini kira-kira 2 minggu lagi yang akan kita jadwalkan untuk melakukan kontrol dan kita mendiskusikan rencana pengobatan yang selanjutnya. Saya dan seluruh staf di Poliklinik ini siap untuk membantu Bapak Bayu dalam menjalani masa pengobatan anti tuberkulosis ini, dan saya harap selama menjalani masa pengobatan anti tuberkulosis ini hingga tuntas, Bapak Bayu semoga dapat sembuh dan dapat kembali beraktivitas secara normal. Baik Pak. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih juga Bapak Bayu. Ya.